Nah Mas, konon juga nih ya, kalau kata orang-orang di sini Mas, di pabriknya juga ternyata haunted Mas, dihantui juga gitu. Ada banyak penampakan juga di pabrik ini gitu. Ini kayaknya energinya ada juga Mbak, yang kadang-kadang mereka menempati ini Mbak. Kalau saya lihat tadi Mas di balik pintu pos itu saya lihat sosok mungkin korban kecelakaan Mas, saya lihat. Aku mesti merinding ya, begitu des-des. Saya tuh orangnya sensitif loh. Ini makhluk astralnya sensitif, apalagi makhluk nyata ya. Tapi milih-milih biasanya kalau nyata ya. Ini korban kecelakaan karena kepalanya kepelintir ke balik. Kepelintir. Jadi dia kecelakaan. Cewek, cowok. Punggungnya di sini tapi kepalanya cewek. Punggungnya di terbalik sampai ke punggung. Pelintir. Balik sampai ke. Kalau yang tadi di samping itu, yang saya pikir itu kamar mandi, ternyata itu bekas tadinya mau dijadikan pos pos penjagaan. Yuk kita move ke sana ya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Dengan Bapak siapa? Pak Ujang Suryaman. Pak Ujang Suryaman. Ini Pak Ujang Suryaman dari mana tadi? Dari sini, dari lokasi. Ya. Gimana Pak? Kondisi apa bener ini katanya di sini ada sosok nenggelis yang sering katanya mengakibatkan kecelakaan di tanjakan itu? Iya betul. Apa warga yang pernah lihat atau orang yang pernah Iya, lihat? suka ada penampakan. Langsung kalau siang juga kadang-kadang kalau lagi hujan gerimis itu pakaiannya merah-merah. Terus kalau udah ada penampakan ngegelis di leweng tiis itu suka ada kecelakaan. Oh, tandanya seperti itu. Kalau Mbak Ridan cantik, menyeramkan apa enggak sosoknya? Saya lihat sih cantik Mas. Cantik, terus saya lihat sosok parasnya bersih seperti mojang Sunda banget ya. Pakai kebaya. Seperti mojang Sunda kalau saya lihat sih. Bener. Jadi kayak baju pengantin gitu Iya, Mas. gitu. Seperti baju pengantin. Berenda sorry. Ini sosok apa ini? Ini dah. Ya, ini. Ya itu tadi Mas yang di samping ini Mas. Jadi saya nangkap energinya tadi. Itu salah satu korban kecelakaan. Ya, waktu itu di sini ya Pak ya. Ada salah satu korban kecelakaan perempuan. Iya, betul. Iya. Nah, pemirsa Mister Tuku Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta. Kita akan mengeksplor lagi agak ke sana ya. Gimana Pak? Ayo Kang Ujang. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Ini sekarang saya sudah berada di depan pabrik ya ini. Pabrik apa dulunya? Triplek gitu ya. Nah, ini sosoknya nenggelisnya tuh sudah saling menampakkan di mana nih Mbak Ridan? Mana? Pemirsa Mbak Rida lagi. Itu Mas persis. Merinding langsung saya. Nih langsung merinding. Mbak Rida memang tepat sekali menunjukkan. Nah ini tangan saya sudah melihat. Tengah situ ya Mbak Rida? Ya persis ditutupin sama payung Mas. Aduh udah merinding ini. Merindingnya tambah kenceng. Bener Pak? Iya. Persis berpayung tapi posisi mukanya ditutupi payung ya. Posisi. Jadi saya itu bentuknya kayak gitu. Betul Pak. Pakai payung itu. Iya, pakai payung. Nah, jadi kalau saya lihat nih seperti ini Mas. Jadi beliau ini kan mungkin pada saat kalau saya merasakan flashback beliau itu, jadi beliau itu pernah mengalami kecelakaan Mas di sini. Bukan kecelakaan sih sebetulnya ya. Dia dibegal orang ya Pak ya. Jadi kalau saya lihat ini ada serombongan pengantin. Masuk ke serombongan pengantin. Jalan berarakan sebetulnya gitu kan. Di tengah jalan itu dibegal Mas. Ada sekitar 5 orang. Itu dijatuhin ke bawah ya Pak ya.
didorong ke jurang, Mas. Itu sosok apa Mbak Rida? Di sini kelihatannya pengen dilihat terus nih. Ini apa? Nih, sini nih. Apa kok rasanya kepengen dilihat terus gitu. Melihat ke sana. Biasa ya? Wah, anak-anak, Mas. Ya, ini ada ini. Merinding lagi. Ada sosok anak-anak. Merinding. Sosok anak kecil juga. Itu kayaknya, Pak, ini pernah nggak ada yang satu keluarga juga tabrakan di sini, Pak? Iya, Mas. Iya. Dua-duanya. Ih. Nah, ini ada anak perempuan nih, bawa adiknya. Yang ada itu, Pak, yang ada pohon. Jadi persis dia batu, ya. dia menghindari dari arah sana. Ini ke pohon, dan pohonnya itu udah nggak ada ya, Pak? Iya, iya. Seperti itu sih. Itu kapan ya, Pak ya? Tahun kapan ya itu? 97-an lah. 97. Oh. Satu ya. bis. Satu bis, iya. Satu bis. Nah, apakah kecelakaan itu disebabkan oleh Nenggelis juga atau gimana? Nah, kalau saya lihat di sini ya, jadi kalau saya lihat sosok Nenggelis ini sebetulnya dia energinya nggak ini ya, Mas ya, karena kalau saya lihat dia hanya menandakan, Mas, menandakan jika akan ada kecelakaan, dia menandakan gitu loh. Ya, gitu, seperti itu. Jadi kalau saya lihat bukan dia penyebab kecelakaan, kalau saya lihat tanda saja. Justru kalau akan terjadi suatu kecelakaan, dia biasanya menampakkan diri. Karena kalau saya lihat energinya nggak terlalu negatif, lah, iya ya. nggak negatif. Artinya justru memberi kayak tanda, berarti ya, kita harus lebih hati-hati dan waspada iya. cara mengendarai mobilnya atau sepeda motornya. Betul, Mas. Kondisi hujan maupun biasa. Iya. Nah, bisa kayaknya kita harus menuju ke dalam explore-nya, tinggal hanya seperti apa yang mesti akan ikut terus. Mesti tukul jalan. Ya, saya mulai merasakan. Ya, ada suara dari situ. Nah, kalau di sini, Mas, yang saya rasakan nih. Apa, Mbak? Ini energinya dari sosok yang besar. Kalau saya lihat sosok genderuwo, Mas. Genderuwo. Ini tadi saya lihat di atas sini, Mas. Atas ini. Dan makin lama makin membesar. Makin membesar. Bikin betul, Pak. Saya Tinggi gede hitam ya. Iya, tinggi besar hitam seperti genderuwo. Iya, beruang. Matanya merah ya. Berbulu ya. Berbulu. Tangannya itu sampai ke kaki, Mas. Tangannya sampai ke kaki. Jadi genderuwo. Nah, justru yang di sini yang agak dominan ya. Dominan yang di sini. Tapi saya masih merasakan sosok si Nenggelis tadi. Kan dia tidak masuk ke dalam sini, Mas. Oh, tidak masuk ke dalam sini ya. Nah, sosok Nenggelis ini di mana, Mbak? Di luar ini ya? Iya. Ini saya lihat di situ, Mas, tadi. Persis di sebelah sini. Itu di luar sini, Mas. Gerak-gerak. Oh, gerak-gerak. Gerak-gerak itu. Kodenya gerak-gerak. Loh. Gerak-gerak. Kita ke sana ini. Ya, kita ke sana ya. Pemirsa, di sebuah ruang bekas pabrik ini, Solepati mendapat gangguan astral. Ia menetralisir ancaman itu agar tidak menghambat penelusuran tim. Sebelum sosok ini hilang paripurna, dengan sigap Solepati mencoba mensketsa wujud nyata dari sosok ini. Ini sosoknya, Mas. Ya. Yang saya lihat perkiraan. Ini jahil, sosok ini jahil, Mas. Jahil banget. Oh, cewek. Mbak Ida, apa yang Kang Solepati tadi lihat ini? Ini kayaknya yang penunggu di ruangan ini, Mas. Penunggu di ruangan ini. Pantesan tadi kita lihat. Iya, betul, Mas. Ini sosok perempuan ini. Dan kalau
Ya saya lihat sih ini dari bangsa jin juga ya, masih ada korelasinya tadi sama si apa genderuwo tadi ya. Kenapa Mbak Rida melihat ke sana? Nggak, sepertinya dia ke arah sana. Ya, saya melihat sosok penampakan perempuan juga. Dia berbaju merah ya, seperti apa? Seperti kuntilanak merah. Ini kalau di spot dia membias blur. Dia ini persis di ruangan ini, dan kalau saya lihat flashback ke belakangnya, ini nggak ada yang nggak mau karyawan tempat ini di sini. Selalu diganggu. Jalan berarakan sebetulnya gitu kan. Di tengah jalan itu dibegal Mas. Ada sekitar 5 orang. Itu dijatuhin ke bawah ya Pak ya? Didorong ke jurang Mas. Itu sosok apa Mbak Rida? Di sini kelihatannya pengen dilihat terus nih. Ini apa? Nih, sini nih. Apa kok rasanya kepengen dilihat terus nih. Melihat ke sana. Biasa ya? Wah, anak-anak Mas. Ya, ini ada ini. Merinding lagi. Ada sosok anak-anak. Merinding. Sosok anak kecil juga. Itu kayaknya Pak, ini pernah nggak ada yang satu keluarga juga tabrakan di sini, Pak? Iya, Mas. Iya. Dua-duanya. Ih. Nah, ini ada anak perempuan nih, bawa adiknya. Yang ada itu Pak, yang ada pohon. Jadi persis dia menghindari dari arah sana. Ini ke pohon, dan pohonnya itu udah nggak ada ya Pak? Iya. Seperti itu sih. Itu kapan ya Pak ya? Tahun kapan ya itu? 97-an lah. Satu ya. bis. Satu bis, iya. Satu bis. Nah, apakah kecelakaan itu disebabkan oleh Nenggelis juga atau gimana? Nah, kalau saya lihat di sini ya, jadi kalau saya lihat sosok Nenggelis ini sebetulnya. Wah. Pemirsa, di sebuah ruang bekas pabrik ini, Solepati mendapat gangguan astral. Ia menetralisir ancaman itu agar tidak menghambat penelusuran tim. Sebelum sosok ini hilang paripurna, dengan sigap Solepati mencoba mensketsa wujud nyata dari sosok ini. Ini sosoknya Mas, yang saya lihat perkiraan. Ini jahil, sosok ini jahil Mas. Jahil banget. Oh, cewek. Mbak Rida, apa yang Kang Solepati tadi lihat ini? Ini kayaknya yang penunggu di ruangan ini Mas. Penunggu di ruangan ini. Pantesan tadi kita lihat. Iya, betul Mas. Ini sosok perempuan ini. Dan kalau ya saya lihat sih ini dari bangsa jin juga ya, masih ada korelasinya tadi sama si apa genderuwo tadi ya. Kenapa Mbak Rida melihat ke sana? Nggak, sepertinya dia ke arah sana. Ya, saya melihat sosok penampakan perempuan juga. Dia berbaju merah ya. Ya, saya mulai merasakan. Ya, ada suara dari situ. Nah, kalau di sini Mas, yang saya rasakan nih. Apa Mbak? Ini energinya dari sosok yang besar. Kalau saya lihat sosok genderuwo Mas. Genderuwo. Ini tadi saya lihat di atas sini Mas. Atas ini. Dan makin lama makin membesar. Makin membesar. Bikin betul Pak. Saya Tinggi gede hitam ya. Iya, tinggi besar hitam seperti genderuwo. Iya, beruang. Matanya merah ya. Berbulu ya. Berbulu. Tangannya itu sampai ke kaki Mas. Tangannya sampai ke kaki. Jadi genderuwo. Nah, justru yang di sini yang agak dominan ya. Dominan yang di sini. Tapi saya masih merasakan sosok si Nenggelis tadi. Ya kan dia tidak masuk ke dalam sini Mas. Oh, tidak masuk ke dalam sini ya. Nah,
sosok Neng Gelis ini di mana, Mbak? Di luar ini ya? Ya, ini saya lihat di situ Mas tadi, persis di sebelah sini. Itu di luar sini Mas. Gerak-gerak, gerak-gerak, gerak-gerak itu. Kordengnya gerak-gerak. Gerak-gerak.